Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan. Rizki amin ya rabbal alamin. Pernahkah panjenengan bertemu seseorang yang seolah tak pernah jatuh? Hidupnya terus naik, dilimpahi rejeki, disegani banyak orang, dan anehnya tak pernah terlihat celaka. Mereka ibarat manusia sakti, tak tersentuh oleh kesialan ataupun kemiskinan. Apa rahasianya? Salah satu jawabannya tersembunyi dalam weton kelahiran mereka. Inilah 5 weton sakti mandraguna, yang sejak lahir sudah membawa tameng gaib tak terlihat. Hidupnya dituntun takdir, dijaga oleh leluhur, dan diselimuti aura perlindungan luar biasa. Di balik nama, tanggal lahir, dan identitas seseorang, tersembunyi peta takdir yang disebut weton. Dalam budaya Jawa, weton bukan hanya sekadar penanda hari kelahiran, tapi merupakan pintu rahasia menuju tabir nasib seseorang. Sejak zaman para leluhur, orang-orang tua di tanah Jawa telah menggantungkan banyak keputusan penting pernikahan, membuka usaha, menempati rumah, hingga memilih pemimpin berdasarkan weton. Karena dalam perhitungan ini, ada getaran energi yang diyakini sebagai bagian dari kehendak semesta. Namun tidak semua weton diciptakan setara. Beberapa weton dipercaya membawa daya spiritual tinggi, perlindungan dari entitas gaib, dan keberuntungan luar biasa. Weton-weton inilah yang disebut sebagai weton sakti mandraguna, yakni weton yang memancarkan kekuatan alami, seperti tameng gaib yang tidak terlihat. Mereka yang terlahir di bawah naungan weton ini seringkali dijauhi dari berbagai bentuk kesialan, dan hidupnya selalu dijaga dari kemiskinan yang mematikan. Sosok-sosok pemilik weton sakti mandraguna biasanya bukanlah orang sembarangan. Mereka memiliki daya tahan luar biasa terhadap cobaan hidup. Bila orang lain jatuh dan sulit bangkit, mereka justru tumbuh makin kuat. Bila yang lain terseret arus nasib buruk, mereka seolah dilindungi oleh perisai yang tak kasat mata. Bahkan dalam dunia spiritual, sering muncul cerita bahwa orang-orang dengan weton tertentu dilindungi oleh kodam leluhur, dituntun oleh mimpi-mimpi gaib, atau diliputi oleh aura mistis yang memancarkan wibawa alami. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka kerap dijuluki sebagai orang berbintang terang. Kesempatan emas sering datang menghampiri. Jalan rezeki terbuka tanpa banyak usaha. Bahkan ketika kesulitan datang, seolah semesta langsung turun tangan memberi pertolongan. Namun keistimewaan ini bukan tanpa sebab. Banyak orang sakti mandraguna justru punya koneksi batin yang kuat dengan leluhurnya, menjaga tata laku, rajin bersedekah, dan selalu mawas diri terhadap energi buruk. Mereka menjadikan hidup sebagai laku spiritual, bukan sekadar mencari untung. Dan inilah yang menarik, semakin dunia modern melupakan ajaran leluhur, semakin jelas pancaran dari mereka yang masih memelihara warisan weton. Di antara 35 kombinasi hari dan pasaran dalam kalender Jawa, ada 5 weton istimewa yang dikenal sebagai yang paling tahan terhadap kesialan dan kemiskinan. Siapa sajakah mereka? Mari kita telusuri satu persatu, lengkap dengan sisi mistis dan rahasia spiritualnya. Weton 1, Rabu Legi, sang penolak bala dan penarik rezeki alam gaib. Dalam daftar weton-weton sakti mandraguna, nama Rabu Legi selalu berada di jajaran teratas. Tak sedikit orang pintar dan spiritualis Jawa yang mengatakan bahwa weton ini mengandung energi perlindungan tinggi, seolah hidup seseorang sudah dipagari sejak lahir. Neptunya adalah 12, gabungan dari hari Rabu 7 dan pasaran Legi 5. Dalam primbon Jawa, angka 12 bukan angka sial, melainkan simbol kekuatan yang misterius. Ia membawa kombinasi logika tajam dan rasa tenang, yang mampu menaklukkan kekacauan. Orang yang lahir pada Rabu Legi biasanya punya aura lembut tapi tegas, sejuk namun kuat, dan daya tarik batin yang sulit dijelaskan. Mereka tidak suka banyak bicara, tapi setiap langkah hidupnya penuh perhitungan. Dan inilah kekuatan tersembunyi mereka, energi penolak kesialan. Banyak spiritualis mengatakan bahwa anak Rabu Legi cenderung dingin terhadap bala. Artinya, energi negatif seperti santet, iri hati orang, bahkan kecelakaan, sering tak bisa menembus medan spiritual mereka. Dalam kehidupan nyata, Rabu Legi sering terhindar dari kerugian besar. Misalnya, saat bisnis orang lain jatuh karena krisis, mereka justru bisa bertahan. Ketika orang-orang panik kehilangan pekerjaan, anak Rabu Legi bisa tiba-tiba mendapat proyek baru dari relasi lama. Bahkan dalam urusan rumah tangga pun mereka cenderung stabil. Persoalan ada,
tapi tidak menghancurkan. Mereka memiliki jiwa pengikat keharmonisan yang sangat kuat. Apa yang membuat Rabu Legi begitu istimewa secara spiritual? Banyak yang percaya bahwa weton ini membawa keturunan dari garis leluhur yang kuat. Biasanya dari jalur kakek atau buyut yang pernah menjadi pemimpin adat, juru kunci, atau orang yang sangat dihormati dalam komunitasnya. Kekuatan ini diwariskan secara halus, melalui darah dan niat baik dari generasi sebelumnya. Yang lebih menarik, pemilik weton ini cenderung tidak menyadari keistimewaannya. Mereka hidup biasa saja, tidak suka pamer dan cenderung low profile. Namun ketika situasi genting datang, mereka justru menjadi pusat ketenangan. Dalam keluarga besar, Rabu Legi sering dipercaya jadi tempat bertanya, tempat mencari solusi, bahkan sering dianggap penyangga nasib bagi anggota keluarga lainnya. Ini bukan mitos, tapi bagian dari energi pengikat yang diwariskan secara gaib. Dalam dunia metafisika Jawa, Rabu Legi disebut memiliki kodam pelindung yang tak aktif, kecuali dalam situasi berbahaya. Artinya selama hidup damai, energi itu diam. Tapi ketika si pemilik diserang secara batin, baik oleh iri, dengki, atau niat buruk, energi itu bangkit dan menciptakan efek pantulan. Tak heran, banyak cerita dari para pelaku ilmu hitam yang gagal menundukkan orang Rabu Legi. Niat buruk mereka justru kembali menimpa diri sendiri. Bagaimana dengan rezeki? Anak Rabu Legi tidak selalu kaya mendadak, tapi mereka punya sumber rezeki tersembunyi. Usaha kecil bisa jadi besar tanpa diduga. Teman lama tiba-tiba menawarkan proyek. 2. Jumati Kliwon, sang penjaga dua dunia dan pemilik harta gaib. Jika membicarakan weton yang membawa energi, spiritual tinggi dan kekuatan gaib yang jarang tertandingi, maka Jumat Kliwon tak boleh dilewatkan. Dalam kalender Jawa, Jumat adalah hari yang dikenal penuh berkah dan spiritualitas tinggi. Ia adalah pintu antara dunia nyata dan dunia rohani, sedangkan Kliwon adalah pasaran paling halus dan gaib yang membuka akses ke alam bawah sadar dan energi kodam. Gabungan keduanya melahirkan Neptu 14, Jumat Nom, Kliwon 8, sebuah angka yang membawa vibrasi kuat, sering diibaratkan sebagai kunci penjaga dua alam. Orang yang lahir di Jumat Kliwon biasanya tidak pernah hidup biasa. Bahkan sejak kecil, mereka kerap menunjukkan tanda-tanda lain. Entah berupa mimpi-mimpi aneh, kemampuan membaca situasi batin orang, atau entah kenapa, selalu selamat dalam kondisi yang seharusnya celaka. Ada semacam tangan tak terlihat yang menjauhkan mereka dari maut. Inilah yang disebut sebagai perlindungan gaib warisan leluhur. Banyak spiritualis percaya bahwa Jumat Kliwon adalah weton khodam, yakni mereka yang sejak lahir telah dijaga oleh entitas tinggi. Biasanya berasal dari keturunan darah biru spiritual, seperti para wali empu atau pendeta tua. Hal ini menyebabkan mereka punya daya kepekaan luar biasa. Mereka bisa membaca tanda, mengenali aura seseorang hanya dari tatapan mata, bahkan merasakan perubahan energi di suatu tempat. Maka tak heran anak Jumat Kliwon jarang bisa dibohongi. Daya gaib mereka menjelma dalam kehidupan sehari-hari. Saat orang lain panik, mereka justru tenang. Ketika orang-orang bingung mencari jalan keluar, Jumat Kliwon seperti sudah tahu arah yang harus ditempuh. Bahkan dalam dunia bisnis dan keuangan, mereka memiliki indera keenam yang tajam terhadap peluang. Banyak dari mereka sukses besar bukan karena pendidikan tinggi atau warisan besar, tapi karena mereka dipanggil oleh takdir untuk berhasil. Kisah tentang keberuntungan anak Jumat Kliwon banyak ditemukan di berbagai daerah. Misalnya seorang pengusaha yang tiba-tiba kaya setelah bermimpi didatangi sosok berjubah putih, atau petani sederhana yang mendadak panennya diliputi kemakmuran setelah mengikuti intuisi tak lazim. Semua ini berkaitan dengan daya spiritual Jumat Kliwon yang memanggil rezeki dari dimensi tak terlihat. Ada pula yang mengatakan bahwa anak Jumat Kliwon sangat sulit disantet. Bahkan ketika ada yang mencoba mencelakai mereka secara batin, yang justru terkena adalah si pelaku sendiri. Ini bukan karena si pemilik weton menyerang balik, melainkan karena energi pelindung di sekelilingnya bekerja secara otomatis. Mereka seolah membawa medan energi reflektif yang mengembalikan semua niat buruk ke sumbernya. Namun begitu bukan berarti hidup mereka selalu mulus. Sebaliknya, cobaan bagi Jumat Kliwon biasanya sangat berat, terutama di awal usia dewasa. Banyak yang mengalami fase kehancuran total ditinggal pasangan, kehilangan pekerjaan, dihina orang dekat. Tapi itulah ritual pembersihan alami dari semesta. Setelah mereka lulus dari ujian itu, energi kebangkitan yang mereka miliki justru melesat jauh lebih tinggi dari orang lain. Dalam hal rezeki, Jumat Kliwon adalah magnet. Mereka bisa menarik kekayaan dari jalan yang tidak biasa. Usaha spiritual, profesi langka,
atau ide-ide yang bahkan belum terpikirkan orang lain. Selain itu, banyak dari mereka memiliki harta gaib, entah berupa ilmu yang tidak bisa diwariskan, benda pusaka yang sulit dijelaskan, atau aura pemikat yang membuat mereka mudah dipercaya. Anak Jumat Kliwon disarankan untuk rutin melakukan laku spiritual ringan, seperti tirakat malam Jumat, menjaga kesucian pikiran, sebab energi mereka makin kuat jika dibalut ketulusan. Bila dipakai untuk keserakahan, kekuatan mereka justru bisa pudar. Tak diragukan lagi, Jumat Kliwon adalah weton sakti mandraguna sejati. Mereka bukan hanya tahan terhadap kesialan dan kemiskinan, tapi juga mampu menyebar perlindungan untuk orang-orang di sekitarnya. Dalam keluarga, mereka ibarat tembok gaib yang melindungi. Dalam lingkungan, mereka jadi sumber nasihat. Dan dalam hidup, mereka adalah contoh bahwa spiritualitas sejati akan selalu memancar terang. Meski dunia terus berubah. 3 Selasa Pahing, sang penembus nasib dan pendobrak jalan rezeki. Banyak orang yang terlahir dari keluarga sederhana, bahkan miskin, namun mampu melesat menjadi pribadi sukses, sejahtera dan disegani. Di balik fenomena itu, seringkali kita temukan satu kesamaan. Mereka lahir pada weton Selasa Pahing. Weton ini adalah kombinasi antara hari Selasa, nilai 3 yang bersifat kuat, cepat, dan tajam, dengan pasaran Pahing nilai 9, yang dalam spiritual, Jawa membawa getaran kestabilan dan kedalaman batin. Maka total Neptunya adalah 12, angka yang dipercaya sebagai lambang dari energi pembuka jalan dan penembus takdir. Orang-orang yang lahir di weton Selasa Pahing umumnya tidak diberi kemewahan sejak kecil. Mereka ditempa sejak awal, dari keluarga sederhana, dari lingkungan keras, dari kondisi hidup yang berat. Namun di balik itu semua, mereka menyimpan energi spiritual luar biasa yang membuat mereka pantang menyerah. Hidup mereka ibarat keris, harus ditempa panas, dipukul dan dibakar sebelum menjadi pusaka sakti. Salah satu ciri khas anak Selasa Pahing adalah mental baja. Mereka tidak mudah mengeluh. Saat gagal, mereka introspeksi. Saat ditolak, mereka mencoba lagi. Dan yang paling luar biasa, mereka punya koneksi tak sadar dengan kekuatan alam. Sehingga ketika berada di titik terendah pun, akan selalu muncul tangan tak terlihat yang mengangkat mereka. Dalam primbon Jawa kuno, Selasa Pahing disebut sebagai weton para pendobrak nasib. Mereka bukan penunggu keberuntungan, melainkan pencari jalan. Bila pintu rezeki tertutup, mereka akan membongkar temboknya. Bila tidak punya modal, mereka akan menciptakan jalan sendiri. Tak sedikit anak Selasa Pahing yang berhasil membangun bisnis dari nol, menciptakan peluang kerja, bahkan memutar balik nasib keluarga besar. Mereka hanya dengan kekuatan niat dan laku hidup yang konsisten. Namun keajaiban mereka tak hanya lahir dari kerja keras. Secara spiritual, Selasa Pahing adalah pemilik daya tahan metafisik yang tangguh. Mereka termasuk dalam kategori orang yang susah dipatahkan oleh santet atau energi negatif. Bahkan jika mereka terkena pun efeknya tidak berlangsung lama. Dalam banyak kasus, mereka justru bisa membalikkan keadaan. Misalnya, ketika ada yang mencoba mengirim gangguan gaib, justru si pengirim yang jatuh sakit. Aura batin mereka juga sangat kuat. Banyak orang merasa tentram saat berada dekat mereka. Anak-anak betah di dekat Selasa Pahing. Hewan peliharaan menjadi jinak, bahkan tanaman tumbuh subur di pekarangan rumah mereka. Ini semua bukan kebetulan, melainkan bagian dari energi penyatu dan penyeimbang yang mereka bawa sejak lahir. Dalam kehidupan sosial, Selasa Pahing bukan tipe pencari panggung. Mereka tidak haus pujian, tapi selalu jadi tumpuan. Di kantor, mereka adalah pemikir diam-diam yang menjadi penyelesai masalah. Di keluarga, mereka sering jadi penengah saat konflik. Dan dalam lingkungan spiritual, mereka adalah pembelajar sejati. Mereka yang rajin tirakat, berdoa dalam sunyi, dan bersedekah dalam diam. Rezeki anak Selasa Pahing juga memiliki pola unik. Tidak langsung besar, tapi terus meningkat. Mereka ibarat sumur tua yang airnya tak pernah habis. Semakin ditimba, semakin banyak. Dan yang paling menarik, mereka sering mendapat rezeki dari jalan yang sebelumnya tak terpikirkan. Misalnya, tiba-tiba ditawari proyek besar oleh orang yang dulu pernah dibantu, atau mendadak viral karena karya kecil yang mereka buat dari hati. Untuk menjaga kekuatan batinnya, anak Selasa Pahing disarankan untuk menjalankan tirakat weton, yaitu puasa pada hari Selasa dan Pahing, serta tidak melupakan doa kepada leluhur. Sebab kekuatan mereka bersumber dari kombinasi usaha lahir dan restu gaib. Bila kedua jalur ini dijaga, maka hidup mereka akan semakin bercahaya dan tak mudah diruntuhkan. Selasa Pahing bukanlah weton penuh keajaiban yang datang tiba-tiba, tapi mereka adalah simbol dari kesaktian yang tumbuh karena konsistensi, keberkahan yang lahir dari niat suci,
dan kekuatan sejati yang terbentuk dari ujian hidup. Maka tak berlebihan jika mereka disebut sebagai salah satu weton sakti mandraguna yang tidak hanya kebal dari kesialan, tapi juga mampu membalikan takdir keluarga dengan semangat dan energi yang menggetarkan alam. 4. Kamiswage, sang penetral kesialan dan penjaga harmoni gaib. Di antara banyak weton yang dikenal membawa perlindungan dan keberuntungan, Kamiswage menempati posisi yang unik. Ia bukan yang paling mencolok, bukan yang paling kuat dalam kesan pertama, tapi justru karena itulah energi Kamiswage bekerja dalam sunyi namun mematikan bagi segala bentuk kesialan. Dalam perhitungan Primbon Jawa, Kamis 8 dan Wage Prat memiliki total Neptu 12, angka yang menyimbolkan kesederhanaan, keseimbangan, dan energi spiritual yang sangat dalam. Orang yang lahir pada Kamis Wage umumnya memiliki aura kalem dan netral, tapi jangan salah, mereka membawa medan energi penetral yang sangat sulit ditembus oleh aura buruk. Bahkan dalam dunia spiritual Jawa, Kamis Wage sering disebut sebagai penyerap energi negatif. Bila berada di tengah konflik, mereka meredakan. Bila diserang keburukan, mereka memantulkan. Dan bila berdekatan dengan orang yang sedang sial, energi mereka bisa menetralkan beban itu. Ini membuat anak Kamis Wage sering dijadikan tempat mencurahkan keluh kesah. Mereka tidak cerewet, tapi punya kemampuan mendengar yang menenangkan. Dalam keluarga besar, Kamis Wage hampir selalu menjadi penjaga keseimbangan yang menengahi pertengkaran, yang mempertemukan kembali yang renggang, atau yang membawa kabar baik saat semua orang sedang gelisah. Secara spiritual, Kamis Wage dikenal memiliki ikatan kuat dengan kekuatan leluhur halus. Mereka tidak selalu memiliki khodam besar seperti weton-weton sakti lainnya, namun justru dijaga oleh entitas penjaga rumah, tanah, dan alam sekitar. Karena itu, mereka cenderung sangat selaras dengan alam. Tanaman tumbuh subur di tangan mereka, binatang betah tinggal di rumah mereka, dan tempat tinggal mereka terasa adem, bahkan oleh orang yang baru pertama datang. Mereka juga memiliki kemampuan intuitif yang halus. Anak Kamis Wage bisa merasakan perubahan energi tempat, seperti tahu kapan waktu tepat untuk memulai sesuatu, kapan harus mundur, atau bahkan kapan harus diam total. Daya ini tidak muncul karena belajar. Ketika berhadapan dengan kesialan atau energi buruk seperti santet, shell bertubi-tubi, atau nasib seret, Kamis Wage justru menunjukkan kekuatannya. Mereka tidak melawan secara frontal tapi menyerap dan meluruhkan. Energi buruk itu tidak bisa berkembang dalam medan auranya. Bahkan beberapa dukun sepuh percaya, jika ada anggota keluarga terkena sial berat, cukup dipertemukan atau tinggal satu atap dengan anak Kamis Wage untuk menetralisirnya. Rezeki Kamis Wage juga cenderung stabil. Mereka bukan tipe mendadak kaya, tapi hidupnya hampir tak pernah jatuh miskin. Ada saja jalan keluar dari setiap masalah ekonomi. Mereka juga dikenal sangat rajin menjaga hubungan sosial. Anak Kamis Wage mudah akrab, tapi tidak mudah terbuka. Mereka memilih siapa yang mereka izinkan masuk ke dalam kehidupan batin mereka. Namun sekali panjenengan dipercaya oleh Kamis Wage, mereka akan menjadi sahabat seumur. Hidup yang tidak pernah meninggalkan dalam suka maupun duka. Tak heran jika Kamis Wage termasuk dalam daftar weton sakti. Mandraguna bukan karena mereka keras atau mencolok, tapi karena mereka membawa kekuatan yang tersembunyi, mendalam, dan penuh pengaruh. Hidup mereka tak mudah diserang, rezekinya sulit diputus, dan jalannya selalu terbuka oleh restu semesta. 5. Sabtu Pon, sang pewaris darah leluhur dan magnet kekayaan gaib. Dalam tradisi kejawen, weton Sabtu Pon sering disebut sebagai weton pusaka, sebuah kelahiran langka yang dipercaya membawa garis darah spiritual kuat dari leluhur terdahulu. Kombinasi hari Sabtu 9 dan pasaran Pon 7 menghasilkan Neptu 16, angka besar yang secara simbolik merepresentasikan kematangan energi, spiritual, dan keberlimpahan rezeki. Dalam Primbon Jawa, angka 16 dianggap sebagai angka yang berisi penuh. Artinya individu dengan Neptu ini sering disebut sakti secara lahir dan batin. Orang yang lahir pada Sabtu Pon memiliki karakter kuat, tegas namun misterius. Tatapan mata mereka dalam, ekspresi wajahnya tenang, dan pembawaannya sering membuat orang lain merasa segan tanpa sebab jelas. Aura ini bukan kebetulan. Banyak dari mereka adalah keturunan dari jalur leluhur yang dahulu, dikenal sebagai pemimpin, empu, atau penjaga ilmu. Kekuatan itu mengalir dalam darah, terwariskan secara halus, dan mulai bangkit ketika mereka memasuki usia dewasa. Sejak kecil, anak Sabtu Pon biasanya sudah menunjukkan sinyal spiritual. Sering mengalami mimpi yang terasa nyata, melihat makhluk tak kasat mata, atau memiliki firasat kuat terhadap suatu kejadian.
Bahkan dalam banyak kasus, mereka sudah menjadi pusat perhatian tanpa mereka kehendaki, baik disukai maupun ditakuti, sebab mereka memang membawa energi dominan yang mengguncang suasana dimanapun mereka hadir. Secara spiritual, Sabtu Pon sangat jarang bisa ditembus oleh kekuatan jahat. Santet, teluh, guna-guna, dan bentuk gangguan batin lainnya nyaris selalu terpental. Mereka memiliki lapisan energi perlindungan berlapis yang bekerja otomatis. Banyak paranormal menyebut mereka membawa semacam khodam leluhur atau penjaga dimensi tinggi yang tidak mudah dijinakan. Bahkan bila seseorang mencoba mencelakakan mereka lewat jalur gaib, yang terjadi justru serangan balik entah berupa kegagalan sihir, penyakit mendadak atau gangguan batin berat pada pelaku. Namun kekuatan Sabtu Pon tidak hanya pada perlindungan, tetapi juga pada daya tarik kekayaan. Mereka adalah magnet rezeki alami, bukan karena usaha keras semata, melainkan karena energi spiritual dalam dirinya yang memancarkan vibrasi keberlimpahan. Banyak dari mereka yang rezekinya datang dari arah yang tidak terduga. Hadiah, warisan, penemuan ide mendadak, bahkan seringkali diberi orang lain tanpa diminta. Tidak jarang juga yang hidupnya naik drastis setelah mengalami mimpi atau peristiwa gaib tertentu. Meski begitu, mereka tetaplah pekerja keras dan berpikiran tajam. Mereka bukan pemimpi kosong. Justru ketika mereka mengikuti intuisi dan naluri batin, hasilnya sering mencengangkan. Weton ini juga dikenal visioner, bisa melihat peluang jauh ke depan sebelum orang lain menyadarinya. Dalam dunia bisnis, banyak pemilik usaha besar, pemimpin perusahaan, atau tokoh masyarakat yang lahir di Sabtu Pon. 5 weton yang telah kita bahas bukanlah sekadar tanggal lahir biasa. Mereka adalah penanda kehadiran roh-roh kuat yang dikirim ke dunia ini dengan tugas tertentu, tugas yang tidak selalu ringan, bahkan seringkali sangat berat. Tapi dengan bekal daya spiritual besar, keteguhan hati, dan restu dari leluhur, mereka menjelma menjadi pribadi yang tak mudah digoyahkan. Di balik ketenangan dan diam mereka, tersimpan kekuatan sakti mandraguna yang mampu menolak kesialan dan menarik rezeki dari arah tak terduga. Kelima weton ini memiliki satu kesamaan. Mereka tidak hidup berdasarkan logika semata, tapi juga digerakkan oleh energi batin yang sangat kuat. Meskipun tidak semua menyadari potensi mereka sejak muda, waktu dan pengalaman akan memaksa mereka untuk bangkit, menempuh jalan yang telah ditakdirkan, dan menunaikan laku hidup yang besar, namun seperti pusaka sakti yang harus disarungkan dengan benar agar tidak melukai pemiliknya. Kekuatan besar dari weton-weton ini juga perlu dijaga dan diarahkan. Sebab jika disalahgunakan untuk kesombongan, keserakahan, atau dendam, maka tamang perlindungan bisa berubah menjadi bumerang yang menghancurkan. Ilmu yang tidak dilandasi kesucian akan menjadi racun, dan kekuatan spiritual tanpa keikhlasan hanya akan memanggil petaka. Maka untuk panjenengan yang termasuk dalam salah satu weton ini, jaga selalu pikiran, perbuatan, dan hati. Lakukan laku tirakat walau ringan, perbanyak doa dan syukur, serta jangan jauh dari nilai-nilai kebajikan. Bila panjenengan menjaga laku hidup, maka semesta akan menjaga jalan panjenengan. Dan bagi yang tidak termasuk dalam weton-weton ini, jangan berkecil hati. Setiap manusia memiliki jalan spiritualnya sendiri. Weton hanya salah satu pintu pemahaman. Kekuatan sejati bukan ditentukan oleh tanggal lahir semata, melainkan oleh ketekunan, kesungguhan hati, dan laku hidup yang lurus. Bahkan weton paling lemah sekalipun, jika dibarengi dengan ilmu dan ketulusan, bisa menjelma menjadi pribadi luar biasa. Akhirnya, kita belajar bahwa kesaktian bukanlah tentang kebal atau menolak santet semata, tapi tentang kemampuan menjaga diri, mengangkat orang lain, dan tetap teguh di tengah badai. 5 weton sakti ini telah membuktikan bahwa ada kekuatan besar yang bisa diwariskan dari leluhur, namun hanya akan bermanfaat jika dihidupi dengan kebijaksanaan. Semoga panjenengan semua diberi kemudahan dalam memahami jati diri, mendapatkan petunjuk dalam menempuh hidup, dan mampu menyalakan cahaya di jalur spiritual masing-masing. Karena dalam diri manusia Jawa, tersimpan kekuatan besar yang hanya bisa dibuka dengan kesadaran, keikhlasan, dan laku hidup yang benar. Salam Rahayu Sakti tanpa pamrih, mandraguna tanpa sombong.